Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, NPM 1940302009 dari Universitas Borneo, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Ya, di sini saya akan memaparkan materi implementasi metode Fuzzy Mamdani dalam memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas. Oke, jurnal yang saya kutip adalah milik Alfa Saleh dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Potensi Utama. Baik, pada bagian pertama yaitu pengantar. Padatnya lalu lintas suatu jalan raya mengakibatkan terjadinya polusi, baik itu polusi udara yang dihasilkan oleh asap kendaraan maupun polusi suara yang diakibatkan dari suara klakson, knalpot, bahkan mesin dari kendaraan pengguna jalan raya. Pada level tersebut, suara-suara masih dapat ditolerir, dalam artian bahwa akibat yang ditimbulkan oleh suara kendaraan bukan merupakan suatu gangguan, dikarenakan tingkat kebisingan kendaraan belum mencapai pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, kendaraan tersebut sudah merupakan suatu gangguan atau polusi yang disebut kebisingan. Lanjut, pada pemaparan materi ini, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai tentang logika Fuzzy. Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat biner atau artinya nilai keanggotaan adalah 0 sampai 1. Namun, besar nilai ketergantungan pada bobot anggota yang dimilikinya. Logika Fuzzy dapat digunakan di berbagai bidang seperti sistem diagnosa penyakit, permodelan sistem pemasaran, riset operasi. Adapun diagram blok dasar sistem logika Fuzzy dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, seperti ini kita bisa melihat sistem logika Fuzzy yang ditunjukkan pada gambar 1 memiliki 4 buah bagian utama, yaitu fuzzification, rule base, interface mechanism, dan yang terakhir defuzzification. Yang pertama itu merupakan antarmuka fuzzifikasi. Secara sederhana memodifikasi dan mengkonversi input ke dalam nilai-nilai logistik yang sesuai sehingga dapat dibandingkan dengan aturan dalam bisnis basis aturan. Bisa kita lihat pada gambar, dari input akan masuk ke jalur pertama fuzzification, lalu yang kedua basis aturan atau rule base, berisi pengetahuan dalam bentuk sekumpulan aturan, lalu yang ketiga mekanisme inferensi mengevaluasi aturan mana yang relevan pada saat ini dan kemudian memutuskan output apa yang seharusnya dihasilkan. Dan yang terakhir, antarmuka difuzzifikasi, mengubah kesimpulan yang dicapai dengan mekanisme inferensi menjadi tegas. Jadi alurnya dari input, fuzzification, rule base, inference mechanism, defuzzification, lalu ke output. Lanjut. Selain itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Fuzzy Mamdani. Pada metode Fuzzy Mamdani dikenal juga sebagai metode min sampai max. Diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Tahapan untuk memperoleh output adalah yang pertama, pembentukan himpunan Fuzzy. Pembentukan anggota himpunan dan variabel Fuzzy ini didasarkan pada standar perusahaan. Yang kedua, penentuan fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan pada penelitian ini ditunjukkan dengan pemetaan titik-titik input himpunan tegas yang digambarkan pada kurva segitiga, kurva trapesium, dan kurva bentuk bahu. Lalu yang ketiga, penentuan aturan fungsi Fuzzy, metode yang digunakan dalam komposisi aturan dan aplikasi fungsi implikasi dalam metode max sampai min dengan operator AND. Secara umum aturan tersebut dapat ditulis if x1 is A1 dikali x2 is A2 dan seterusnya, dan y is B dengan adalah operator AND. Xn adalah saklar yang berupa variabel Fuzzy dan An adalah variabel linguistik berupa himpunan Fuzzy. Lalu yang terakhir, yang keempat, penegasan himpunan output himpunan Fuzzy yang diperoleh dari komponen komposisi aturan Fuzzy akan mengalami proses diffuzifikasi. Terdapat 5 metode yang digunakan dalam diffuzifikasi. Metode terbaik dipilih berdasarkan nilai MSE terkecil. Metode yang digunakan dalam diffuzifikasi antara lain centroid, bisector yang pertama, yang kedua mean of maximum MOM, yang ketiga largest of maximum LOM,
dan yang terakhir smallest of maximum, SOM. Oke, lanjut. Pembahasan mengenai percobaan kali ini yaitu dalam memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas di jalan raya, di mana dalam konsep fuzi memdani diperlukan kriteria-kriteria dan nilai bobot setiap kriteria untuk melakukan perhitungan, sehingga akan didapat hasil prediksi seperti yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendefinisian input dan output. Adapun variabel yang dijadikan sebagai input dan output dapat kita lihat pada tabel 1 di sebelah sini, yaitu proses. Pada bagian proses tingkat kebisingan, lalu variabel yang terdapat di dalam proses tersebut adalah lebar jalan, jumlah kendaraan, faktor koreksi, dan tingkat kebisingan. Lalu status dari variabel tersebut ialah untuk lebar jalan adalah input, untuk jumlah kendaraan adalah input, untuk faktor koreksi adalah input, dan tingkat kebisingan sebagai outputnya. Lanjut. Pembentukan himpunan fuzi pada proses memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas ada beberapa variabel yang digunakan. Seperti kita lihat pada tabel 1 tadi, di atas yang terdiri dari variabel lebar jalan, jumlah kendaraan, dan faktor koreksi, dan tingkat kebisingan. Selanjutnya akan dibentuk himpunan fazi dari variabel-variabel tersebut. Adapun himpunan fazi yang terbentuk dapat kita lihat pada gambar di sebelah sini. Dan di sini pada gambar kedua ini himpunan fuzi yang sudah terbentuknya ya, yaitu variabel, nama himpunan, range, dan satuan. Pada variabel kita bisa melihat terdapat lebar jalan, dan yang kedua jumlah kendaraan, dan yang ketiga faktor koreksi. Nah, di dalam variabel tersebut terdapat lagi namanya nama himpunan. Di dalam lebar jalan ada sempit, sedang, dan lebar. Dan di variabel jumlah kendaraan terdapat himpunan lagi yaitu sedikit, sedang, banyak. Lalu variabel faktor koreksi yaitu rendah, normal, dan tinggi. Nah, di dalam nama himpunan tadi terdapat lagi range-nya atau jaraknya untuk mendapatkan hasilnya, yaitu di dalam himpunan range 3 dan 7,5 yaitu di sempit dan variabel lebar, 3 dan 12 di sedang, dan 7,5 dan 12 itu di lebar pada variabel lebar jalan. Lalu di bagian range 2 dan 20 itu di himpunan sedikit, dan 20 dan 40 itu di nama himpunannya sedang, 40 dan 60 himpunannya banyak pada variabel jumlah kendaraan. Lalu 0,4 dan 0,85 pada himpunan rendah, 0,4 dan 1,3 pada himpunan normal, 0,85 dan 1,3 pada himpunan tinggi, yaitu di variabel faktor koreksi. Nah, dari variabel lebar jalan, satuan yang digunakan adalah meter. Lalu variabel jumlah kendaraan, satuan yang digunakan adalah unit. Variabel faktor koreksi, satuannya adalah persen. Lanjut, penyelesaian dengan metode Fuzzy Mamdani. Adapun langkah-langkah penyelesaian dengan metode Fuzzy Mamdani ini adalah sebagai pembentukan fungsi keanggotaan. Pembentukan fungsi keanggotaan dilakukan untuk membuat range nilai sehingga menghasilkan nilai fungsi keanggotaan setiap variabel dalam menentukan tingkat kebisingan lalu lintas jalan raya, mulai dari variabel lebar jalan, jumlah kendaraan, hingga faktor koreksi. Adapun tampilannya, input sampai output Fuzzy Mamdani di MATLAB dapat kita lihat pada gambar di sebelah sini, yaitu pada gambar 2, variabel input sampai outputnya. Dan yang pertama ini adalah lebar jalan, lalu jumlah kendaraan, lalu ketiga faktor koreksi. Lalu masuk ke United 5 Mamdani, lalu outputnya ialah tingkat kebisingan. Ini sebagai input dan ini sebagai outputnya. Nah, fungsi keanggotaan untuk variabel lebar jalan dapat kita lihat pada gambar 3. Dan ini sudah masuk ke dalam MATLAB-nya ya. Maksudnya sudah diperbesar untuk setiap masing-masing variabelnya. Yaitu yang pertama fungsi keanggotaan variabel lebar jalan. Nah, dengan persamaan fungsi keanggotaan seperti di bawah ini, yaitu jika X lebih kecil atau sama dengan 3, maka nilainya adalah 1.
Lalu jika X lebih besar dari 3 dan X lebih kecil dari 7,5, maka nilai dari fungsi keanggotaannya adalah 7,5 dikurang X per 4,5. Lalu jika X lebih besar atau sama dengan 7,5, maka nilainya adalah 0. Kita bisa melihat dari gambar di bawah ini, yaitu dari mu sempit X, jadi keanggotaan sempit. Jadi kita bisa melihat, dan ini dari ini 1, jika lebih dari sama dengan 3, X nya tuh lebih kurang lebih kecil atau sama dengan 3, itu nilainya 1. Lalu jika X nya misalnya 7, maka nilainya kita masukkan di sini 7, lalu kita 7,5 dikurang 7, 0,5, lalu dibagi 4,5, seperti itu untuk persamaan satunya yang sempit. Lalu kita masuk ke fungsi keanggotaan yang kedua, yaitu mu sedang X. Fungsi keanggotaannya seperti ini. Jadi jika X lebih kecil sama dengan 3, maka nilainya 0. Lalu jika nilai X lebih besar dari 3 dan jika X lebih kecil dari 7,5, maka nilai keanggotaannya adalah 7X dikurang 3 dibagi 4,5. Lalu yang terakhir, jika X lebih besar sama dengan 7,5 dan X lebih kecil dari 12, maka nilainya adalah 12 kurang X dibagi 4,5. Di sini sedangnya. Jadi kita bisa melihat jika nilai X-nya di bawah 3, kita bisa melihat, atau sama dengan 3 ini, itu dapat dipastikan nilainya 0 atau masuk ke dalam sedang. Tadi sama juga sempit seperti itu, namun untuk ini ada sedikit perbedaan, yaitu di bagian variabel yang ketiga ini. Jika X-nya lebih besar 7,5 dan X lebih kecil dari 12, maka dia masuk ke sedang. Nah, itu di sini. Jadi jika di sini juga dia masuk, di sini juga dia masuk di sedang. Oke, masuk ke mu lebar X. Jika X lebih besar jika X lebih kecil atau sama dengan 7,5, maka nilainya 0, sama seperti sebelumnya. Lalu jika X lebih besar dari 7,5 dan X lebih kecil dari 12, maka nilainya X dikurang 7,5 dibagi 5. Dan yang terakhir, jika X lebih besar dari 53, maka nilainya 1. Seperti itu fungsi dari keanggotaan variabel lebar jalan. Oke, lanjut. Masuk ke fungsi keanggotaan untuk variabel voltase. Dapat kita lihat pada gambar di samping, gambar 4, fungsi keanggotaan variabel jumlah kendaraan ya. Persamaan yang digunakan adalah untuk mu sedikit X, maka nilainya adalah X. Jika X lebih kecil dari 2, lebih kecil atau sama dengan 2, maka nilainya 1. Dan selanjutnya, jika X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 20, maka nilainya adalah 20 dikurang X dibagi 18. Dan yang terakhir, jika X lebih besar dari 20, maka nilainya 0. Ini kita lihat, jika X lebih besar dari 20, maka nilainya itu 0. Sedikit, masuk ke mu sedikit. Tidak ada berarti. Jika X nya lebih kecil dari 20, maka kita bisa masukkan di sini nilainya, misalnya 10, jadi 10 dibagi 18. Itu termasuk ke anggota sedikit. Selanjutnya, untuk mu sedang X, jika X lebih kecil atau sama dengan 20, maka nilainya 0. Seperti tadi. Beda. Yang ini tadi kan 1, kalau ini 0. Jadi jika ada X yang di bawah 20, berarti nilai untuk sedang ini tidak ada. Lanjutnya, jika X lebih besar dari 20
dan X lebih kecil dari 30, maka nilainya ialah X kurang 20 dibagi 10. Nah, contohnya seperti misal nilai X-nya itu ialah 25. Jadi 25 ini 25 ini 25 misalnya ini dikurang 20 terus dibagi 10, maka itu termasuk berarti 5 bagi 10. 5 bagi 10 sebenarnya 0,5. Jadi 0,5 termasuk nilai dari 0,5 ini yang tadi kita bagikan di sini itu termasuk ke dalam keanggotaan sedang. Seperti itu. Kita hapus dulu ya. Oke, lanjutnya. Oke, selanjutnya jika U banyak, mu banyak X, jika X lebih kecil atau sama dengan 40, maka nilainya 0 di sini. Lalu jika X lebih besar dari 40 dan X lebih kecil dari 60, maka nilainya X kurang 7,5 dibagi 20. Jadi untuk variabel banyak, maksudnya keanggotaan banyak pada variabel jumlah kendaraan, jika nilai yang didapat lebih dari 40 sini, maka dia termasuk ke dalam keanggotaan banyak. Nanti akan dibuatkan tabelnya pada slide selanjutnya seperti itu. Dan yang terakhir, jika X lebih besar dari 40, maka nilainya 1. Maksudnya nilai 1 sini, maka dia termasuk ke dalam keanggotaan banyak seperti itu. Selanjutnya, fungsi keanggotaan untuk variabel faktor koreksi dapat dilihat pada gambar 5. Faktor koreksi ini terdapatnya itu mu rendah, mu sedang, dan mu tinggi. Pada mu rendah X, maka nilai X lebih kecil atau sama dengan 0,4, itu nilainya 1, maka nilainya 1. Lalu ketika nilainya lebih besar dari X, nilai X lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 0,85, maka nilainya yaitu 0,85 dikurang X per 0,45. Jadi jika nilainya di antara 0,4 dan 0,85 di daerah sini sampai sini, bisa menggunakan persamaan ini, 0,85E kurang X 0,45 untuk mengetahui input variabelnya faktor koreksi yang ada di varian rendah. Selanjutnya, jika X lebih besar dari 0,85, maka nilainya 0, berarti itu tidak dianggap sebagai nilai mu rendah. Oke. Selanjutnya, untuk mu sedang, jika X lebih kecil atau sama dengan 0,4, maka nilainya 0. Itu berarti jika nilai X-nya itu 0 di bawah ini, maka nilainya tidak bisa disebut dengan sedang, berarti dia termasuk kategori yang rendah. Oke, untuk persamaan selanjutnya, jika X lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,85, maka nilainya yang bisa kita buat yaitu X dikurang 0,4 per 0,45. Dan di sini kita bisa melihat karena ada perpotongan seperti ini, maka untuk nilai sedang ini terdapat dua persamaan yang agak panjang seperti ini, persamaan pertama ini dan yang kedua. Berbeda halnya dengan persamaan-persamaan sebelumnya yang hanya terdapat di baris kedua saja yang panjang dan baris 1 dan ketiganya itu pendek. Tapi kalau yang sedang pada variabel koreksi, faktor koreksi ini persamaannya memiliki dua persamaan yang dapat dikatakan memiliki rumus yang sedikit panjang seperti itu. Langsung saja saya bacakan. Jika X lebih besar atau sama dengan 0,85 dan X lebih
kecil dari 1,3, maka nilai yang didapat atau rumus yang persamaan yang digunakan ialah 1,3 dikurang X dibagi 0,45, seperti itu. Jadi jika kita mendapat nilai dari 0,85 ke atas, jadi dari sini sampai sini tepat di bawah 1,3, kita menggunakan persamaan yang ini. Oke, lanjut. Untuk mu tinggi, jika X lebih kecil dari 0,85, maka nilainya adalah 0. Lalu jika nilai X lebih besar dari 0,85 dan X lebih kecil dari 1,3, maka kita menggunakan persamaan X dikurang 0,85 dibagi 0,45. Lalu jika X lebih besar dari 40, maka nilainya 1. 40 mungkin itu di belakang. Oke, selanjutnya untuk fungsi keanggotaan untuk variabel tingkat kebisingan dapat kita lihat pada gambar 6 ini. Nah, jadi untuk variabel tingkat kebisingan ini terdapat 3 anggota sama sebelumnya, yaitu rendah, mu sedang, dan mu tinggi. Dan tingkat kebisingan ini merupakan output dari seluruh variabelnya. Jadi tadi tiga gambar sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya itu merupakan inputnya, dan yang ini merupakan output dari ketiga input tadi yang digabungkan. Jadi saya akan membacakan persamaannya. Jika X lebih kecil atau sama dengan 60, maka dari nilai persamaan tersebut adalah 1. Dia masuk ke mu rendah. Seperti itu. Jadi misalnya nilainya di bawah 60 ini, maka dia akan masuk ke anggotaan rendah. Seperti itu. Lalu jika nilainya nanti yang didapat adalah X lebih besar dari 60 dan lebih kecil dari 80, maka dia akan masuk ke dalam menggunakan persamaan 80 dikurang X dibagi 20. Contohnya seperti ini. Jika X-nya kita misalkan adalah 670 ya. Di sini berarti 80 dikurang 70 dibagi 20. Maka nilainya adalah 10/20 sama dengan 1/2 atau 0,5. Maka 0,5 di sini akan masuk ke dalam persamaan rendah, keanggotaan rendah, mu rendah. Jadi untuk persamaan ini seperti ini contohnya, 80 kurang 70 per 20 akan masuk ke persamaan rendah sampai sini. Dia tidak boleh sampai 80 dan juga tidak boleh melebihi 60 ke bawah, seperti itu. Mungkin saya hapus terlebih dahulu agar lebih jelas. Oke. Selanjutnya untuk keanggotaan mu sedang atau X, kita bisa melihat jika X lebih kecil atau sama dengan 60, maka nilainya adalah 0. Tidak bisa dimasukkan ke anggotaan sedang. Dan dia itu masuk ke anggotaan rendah. Lalu untuk persamaan selanjutnya, jika dia 60 jika X lebih besar dari 60,
dan X lebih kecil dari 80, maka kita akan menggunakan persamaan seperti ini, X dikurang 60 per 20. Kita contohkan sekali lagi. Jika X nya itu lebih besar dari 60, jadi lebih besar dari ini, dan tidak boleh lebih besar dari 80. Jadi di area sini saja. Berbeda halnya dengan persamaan rendah tadi yang bisa menggunakan daerah ini sampai ke bawahnya. Misalnya sini 1, itu bisa karena dia akan masuk di daerah rendah. Maka kita akan menulis persamaannya seperti berikut. Kita ambil contoh, jangan 70 lagi. Sama saya sih sebenarnya. Saya ambil 70, nanti hasilnya 0,5, dan dia akan masuk di sedang juga di rendah. Jadi untuk persamaan sedang ini dia akan masuk untuk di daerah ini ya, itu akan masuk ke area rendah dan sedang, itu daerah ini dan ini untuk di area ini. Maka akan masuk ke dua daerah ini, akan memiliki nilai yang sama. Misal untuk sedang ada 0,5, maka untuk rendah juga ada 0,5, seperti itu. Karena berhimpitan antara garis sedang ini dengan garis rendah, dan di daerah ini akan terdapat nilai yang sama dengan rendah dan sedang, kecuali di daerah luar ini itu sudah miliknya rendah, seperti itu. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Oke, dan yang persamaan yang terakhir yaitu jika X lebih besar atau sama dengan 80 dan X lebih kecil dari 100, maka persamaan yang kita gunakan ialah 100 dikurang X per 17. Oke, seperti itu. Jadi untuk persamaan yang di daerah ini, di antara sedang dan tinggi ini, kita menggunakan persamaan berikut. Dikarenakan seperti ini, kita contohkan. Kita misalkan 100 dikurang X nya berapa ya, bagus, mungkin 85. Kita akan masukkan 85 itu dibagi dengan 17. Nah, kita akan mendapat hasil 15 dibagi 17. Nah, maka hasilnya ialah, jadi 15 dibagi 17 itu hasilnya 0,00824. Seperti ini hasilnya, 0,0824 seperti ini. Jadi 0,0824 ini akan masuk ke dalam persamaan sedang dan juga ke persamaan keanggotaan tinggi. Jadi dia akan masuk ke dalam dua keanggotaan, yaitu sedang dan tinggi, karena merupakan akitan dari tinggi dan garis sedang ini. Jadi jika nilainya 80 ke atas, dia akan memiliki dua tempat, yaitu tinggi dan sedang. Tapi kalau dia 80 ke bawah sampai 60, maka dia akan masuk dalam dua tabel juga, yaitu sedang dan rendah, seperti itu. Oke, selanjutnya saya hapus terlebih dahulu, tidak kotor. Oke,
Selanjutnya kita masuk ke persamaan keanggotaan mu tinggi. Jadi jika nilai X lebih kecil atau sama dengan 80, maka nilainya adalah 0. Jadi jika nilai X atau nilai yang ada pada variabel nanti di bawah 80 atau sama dengan 80, itu tidak bisa dikategorikan tinggi, itu akan masuknya di sedang atau rendah, seperti itu. Dan jika nilainya 80 pas pun dia tidak akan masuk, karena syaratnya harus lebih dari 80, karena sama dengan 80 itu sama dengan nilainya 0. Lanjutnya, jika X lebih besar dari 80 dan nilai X lebih kecil dari 100, maka kita akan menggunakan persamaan X dikurang 80 dibagi 20. Kita akan coba. Dan jika nilai X-nya kita anggap lebih kurang dari 100 ya. Kurang dari 100, berarti kita anggaplah kita punya nilai 95. 95 dikurang 80 per 20, maka 5 per 20 sama dengan 1 per 4, maka nilai 1 per 4 sama dengan 0,25. Jadi 0,25 ini akan masuk ke dalam nilai variabel tinggi dan juga variabel sedang ini. Ini akan, karena dia diapit oleh dua garis ini satu garis sedang dan ini juga garis tinggi, makanya nilai ini 0,25 ini akan masuk ke sedang dan tinggi. Oke, saya hapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang terakhir, jika X lebih besar atau sama dengan 100, sudah pasti nilainya 1 atau dia termasuk kategori tinggi, seperti itu. Nilainya akan 1 atau masuk ke dalam variabel keanggotaan tinggi. Oke, selanjutnya inferensi fazi. Jadi sistem inferensi fazi merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fazi, aturan fazi berbentuk if dan dan penalaran fungsi secara garis besar. Diagram blok proses inferensi fazi dapat kita pada gambar 7 ini. Jadi ketika input dimasukkan, maka terdapat aturan 1 yaitu if then, lalu ke fazi, lalu ke agregasi. Adapun jika dia melati bawah, itu masuk ke aturan N. Jadi aturan N ini aturan yang ditentukan, kita tentukan. Misalnya aturannya ada 3, jadi aturan 1, aturan 2. Intinya akan melewati fazi kembali dan masuk ke agregasi. Lalu dari agregasi ini akan melalui namanya fazi lagi, proses fazi lagi, lalu ke difusi, dan ke yang terakhir masuk ke RISP, lalu terakhir ke output. Jadi seperti itu diagram bloknya atau flowchart dari inferensi fuzi sistem inferensi fuzi ini. Dari input RSAP, lalu ke if then sesuai dengan aturan dari 1 sampai yang kita inginkan, tapi tetap menggunakan cara kerja fazi, agregasi, fazi, defazi. Lalu yang terakhir untuk output akan menggunakan RISP gitu. Oke, selanjutnya adapun aturan yang diperoleh dari kombinasi variabel untuk memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas di jalan raya adalah sebanyak 27 aturan yang disajikan hanya beberapa aturan seperti pada tabel 3 berikut. Nah, jadi R1-nya aturannya itu lebar jalan, jika lebar jalan seperti tadi kita lihat pada tabel atau flowchart sebelumnya menggunakan aturan if then
atau aturan pertamanya. Jadi jika lebar jalan sempit, jumlah kendaraan sedikit, sedang, dan faktor koreksi tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, maka tingkat kebisingannya itu sempit, sedikit, tinggi, rendah, maka tingkat kebisingannya rendah. Lalu jika R2 nya lebar jalannya sempit, jumlah kendaraannya sedikit, faktor koreksinya sedang, maka tingkat kebisingannya pun rendah. Dan R3 nya jika lebar jalannya sempit, jumlah kendaraannya sedikit, faktor koreksinya sedikit, rendah maksud saya, maka tingkat kebisingannya rendah. Dan R4 jika lebar jalannya sempit, jumlah kendaraannya sedang, faktor koreksi tinggi, maka tingkat kebisingannya rendah. Dan R5 jika lebar jalannya sempit, jumlah kendaraannya sedang, faktor koreksinya sedang, maka tingkat kebisingannya pun rendah. Nah, ini aturan if then. Adapun rules fuzzy memdani yang terbentuk di MATLAB 6,1 seperti pada gambar 8, gambar di bawah ini. Nah, kita bisa pada MATLAB itu kita bisa membuat seperti model sirkuit fuzzy. Jadi kita masukkan terlebih dahulu sama seperti ini tadi if then aturannya, kita masukkan sempit, sedikit, rendah, kita masukkan juga tingkat kebisingannya itu rendah. Maka kita tekan ini, lalu add rule, lalu selanjutnya sempit, sedang, rendah, maka tingkat kebisingannya itu rendah. Lalu selanjutnya lagi kita masukkan sempit, sedikit, maksudnya sempit, banyak, rendah, maka itu tingkat kebisingannya sedang. Lalu kita masukkan lagi sempit, rendah, maka tingkat kebisingannya tinggi, seperti itu. Jadi kita masukkan semuanya sampai terpenuhi seperti rules if dan then ini, maka akan terbentuk seperti tabel pada saat selanjutnya. Oke, adapun agregasi komposisi aturan fuzzy, pada tahap ini semua rule diagregasi atau dikombinasi guna menjelaskan bahwa konsekuen yang diperoleh dari setiap aturan tahap inferensi akan dimodifikasi dengan rule himpunan fuzzy-nya masing-masing dan digabung dan dimodifikasi konsekuen lainnya. Kemudian dari 3 aturan fuzzy tersebut dapat dijelaskan dengan fungsi matematika pada persamaan 10 sebagai berikut. Seperti ini aturan matematikanya. Delta A kuadrat 1 dikali Z1 ditambah delta A kuadrat 2 dikali Z2 ditambah periode 3 dikali Z3 ditambah delta A periode yang kita inginkan, itu untuk nilai A per periode. Lalu tahap defusifikasi. Tahap defusifikasi adalah tahap perhitungan crisp output. Input dari tahap ini adalah himpunan fuzzy yang diperoleh dari himpunan aturan fuzzy, sedangkan output adalah suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Proses difusifikasi dengan fuzzy memdani pada penelitian ini menggunakan metode centroid untuk semesta diskret pada persamaan berikut. Nah, ini Z masuk ke sini. Ini merupakan persamaannya itu. Lalu kita masuk ke dalam pengujian. Jika lebar jalan 7,5 meter, jumlah kendaraan 37 unit, faktor koreksi 0,958%, maka tingkat kebisingannya berapa? Itu yang ditanyakan. Jadi kita tulis pada soal di bawah ini tabel data ujinya. Kita menentukan derajat keanggotaan dengan menghitung nilai fungsi keanggotaan sebagai berikut. Variabel jalannya itu seperti ini. Nah, maka untuk nilai sedangnya kita masukkan tadi persamaan sebelumnya pada tabel pada gambar 4, yaitu jumlah kendaraan, dan kita masukkan X dikurang 7,5 dibagi 4,5. Jadi nilai X nya karena diketahui 12, maka maksud saya jika nilai X yang diketahui 7,5, maka kita akan masukkan 12. Jadi kita jumlahkan
maka kita mendapatkan nilai 1. Dan lebarnya 7,5, maka kita mendapat nilai 0. Kenapa mendapat nilai 0? Karena lebarnya 7,5 masuk ke persamaan yang tadi, nilai lebar untuk tabel 4 tadi. Jadi kita hanya menggunakan persamaan 2. Untuk sempitnya 7,5 itu kan 0, dan untuk sedangnya itu 7,5. Kita menggunakan persamaan yang kedua. Persamaan pertama dan yang ketiga itu nilainya 0, jadi kita menggunakan persamaan yang kedua. Jadi dia masuk ke dalam sedang. Nah, menentukan delta A predikat first rank untuk setiap data pada aturan persamaan 10 sebagai berikut. Nah, jika A predikatnya minus sempit 7,5, sedikit 37, tinggi 0,958, maka minnya 0, nilainya 0, 0, dan 0,4 sama dengan 0. Oke. Adapun melakukan perhitungan penugasan difusifikasi dengan menggunakan persamaan 11 sebagai berikut. Nilainya kita masukkan semua dan kita mendapat 78,9 dB. Adapun hasil yang dihasilkan dengan MATLAB seperti gambar berikut. Nah, nilai yang input yang dimasukkan sudah adalah lebar jalan 7,5 meter, kendaraan 37 unit, faktor koreksi sebesar 0,958%, dan mendapat hasil tingkat kebisingan adalah 78,9 dB. Seperti ini tabelnya. Jadi kita sudah masukkan data sebanyak 27, maka tingkat koreksinya seperti ini. Oke. Berikutnya, dari 10 data yang diuji dengan ketentuan lebar jalan 7,5 meter, faktor koreksi 0,98%, dan jumlah kendaraan yang bervariasi pada tabel di bawah ini. Jadi kita bisa melihat dari nomor 1 sampai 10 jumlah kendaraannya itu seperti ini, nilai tingkat kebisingan, aktual, dan prediksi seperti ini, dan errornya seperti ini. Jadi kita bisa melihat tingkat rata-rata errornya itu sebesar 2,39% dari total 10 pengujian. Seperti itu. Dari aktual dan prediksinya. Nilai aktual didapat dari nilai hasil perhitungan, dan prediksi ini dapat dari nilai perhitungan. Seperti itu. Berdasarkan pengujian terhadap 10 data di samping, diketahui lebar jalan dan faktor koreksi memiliki nilai yang sama untuk jumlah kendaraan yang bervariasi. Hal ini dikarenakan jalan yang dijadikan tempat pengujian merupakan jalan yang sama, namun jumlah kendaraan yang berbeda pada jalan tersebut, dan dihasilkan nilai persentase error dalam memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas dengan metode fuzzy Mamdani sebesar 2,39%. Jadi kita bisa menghitung karena nilai lebar jalan dan faktor koreksinya itu sama, cuman yang membedakan adalah jumlah kendaraan yang lewat pada jalan tersebut, sehingga faktor errornya itu sebesar 2,39% tadi. Nah, kesimpulan dari penelitian kali ini adalah metode fuzzy Mamdani berhasil dalam memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas. Lalu yang kedua, 2 dari 10 data yang diuji menggunakan metode fuzzy Mamdani dapat nilai persentase error sebesar 2,39%. Selain itu, kesimpulan lain yang saya dapat dari materi adalah metode fuzzy ini dapat kita gunakan dalam berbagai kehidupan kita, tidak terluput dari dalam menghitung tingkat kebisingan, karena materi metode fuzzy ini sangat luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.